warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi wa ashabihi wa ashabihi. Summa ila al-arbatil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal malaikati ajma'in wa ali kulli minhum wassahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumid. Summa ila arwahi walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa alimina wa ta'limina ajma'in wa ila arwahi jami'i muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila mu'allif hadzal kitab ashabillahi kitab subhanallahi رسولهم وقرئهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وإمدادهم في الدين والدنيا الآخرة. ثم الفاتحة على الفتوح والمنو والرسوس ولا الجسد والرطوبة النسوح وإلى حضرته سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Harus ketiga di atas. Ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasir al-haqqa bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu ankum al-ahdasu isnani. Al-ahdasu isnani. Hadas itu ada dua. Al-ahdasu isnani. Hadas itu ada dua. Al-asgharu pertama disebut dengan hadas asghar, hadas kecil. Wa akbaru, dan yang kedua disebut dengan hadas besar. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Al-ahdasu isnani, hadas itu ada dua. Apa itu hadas? Hadas adalah kotoran batiniah yang tidak dapat diraba dengan panca indera. Apabila seseorang batal wudunya, maka dianggap menanggung hadas. Hadas yang mana? Hadas kecil. Apabila seseorang batal wudu, maka dianggap dirinya kotor. Ya, cuma tidak terlihat sebagaimana kotoran yang zahir. Hadas itu adalah kotoran yang batin, abstrak, nggak kelihatan. Al-hadasu isnani, hadas itu ada dua. Asgharu pertama hadas kecil, wa akbaru, dan yang kedua hadas besar. Apabila seseorang
melakukan hubungan suami istri sampai mengeluarkan sperma, maka dihukumkan menanggung hadas. Atau dia masukkan kemaluannya kepada kemaluan lawannya, misalnya yang disebut farad, keluar tidak keluar tetap dihukumkan menanggung hadas besar. Atau dia tidak melakukan hubungan suami istri tetapi dia mengeluarkan sperma dengan cara apa saja, maka dihukumkan menanggung hadas besar, termasuk ketika hal itu terjadi dalam tidurnya. Allah berikan dia mimpi jima, mimpi bersetubuh sampai mengeluarkan sperma, maka dihukumkan menanggung hadas besar. Atau seseorang perempuan kedatangan haid, itu pun dianggap menanggung hadas besar. Juga perempuan yang sedang nifas juga dihukumkan menanggung hadas besar. Fal asgharu, maka yang disebut dengan maka hadas kecil itu, fal asgharu, maka hadas kecil itu ma'au jabal wudu'u, sesuatu yang mewajibkan wudu. Fal asgharu, maka hadas kecil itu ma'au jabal wudu, yang mewajibkan seseorang untuk wudu, baru dapat terangkat dia punya hadas. Wal akbaru, dan sedangkan hadas besar ma'au jabal ghuslu, sesuatu yang mewajibkan baginya mandi. Tidak akan bisa terangkat hadas besarnya kecuali dengan mandi, yang disebut mandi wajib. Ya, kalau hadas kecil dapat diangkat dengan berwudu, hadas besar baru bisa diangkat dengan mandi hadas besar atau mandi wajib. Tapi tidak dengan tayamum. Tidak dengan tayamum. Tayamum termasuk salah satu alat bersuci. Alat bersuci itu ada kalanya dengan air dan ada kalanya dengan debu. Itu salah satu daripada alat bersuci. Kalau air itu mampu mengangkat hadas, baik itu hadas yang kecil atau hadas yang besar, akan terangkat apabila kita bersuci menggunakan air. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum tidak mampu mengangkat hadas, jangankan hadas besar, hadas kecil nggak bisa terangkat. Bila seseorang menanggung hadas kecil atau bila seseorang menanggung hadas besar, ya, dengan tayamum tidak bisa terangkat hadasnya. Hanya saja dibolehkan kita melakukan sembahyang. Ya, sebagai ganti daripada wudu, kita dibolehkan untuk melakukan sembahyang. Dengan apa? Dengan tayamum. Tapi tayamum tidak dapat mengangkat hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar. Oleh karena itu tayamum disebut dengan taharah dhaifah, alat bersuci yang lemah. Tayamum ini disebut dengan taharah dhaifah, alat bersuci yang lemah. Kenapa? Karena tidak mampu mengangkat hadas. Hanya saja dibolehkan apabila seseorang berhalangan menggunakan air karena sebab penyakit atau karena sebab tidak ada air atau digunakan untuk sesuatu yang lebih dibutuhkan, maka boleh seseorang berwudu dengan debu, dengan tayamum, tapi tayamum tidak bisa mengangkat hadas. Hanya saja di tayamum membolehkan seseorang untuk sholat. Ya, makanya waktu kita niat tayamum, nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Aku tayamum agar diperbolehkan melaksanakan sholat, bukan mengangkat. Kalau wudu, ya, nawaitu raf al hadasil asghari. Kalau wudu itu mampu mengangkat hadas. Ya, waktu kita niat
maka niatnya kita sebut nawaitu raf al adasil asghar. Aku niat mengangkat hadas yang kecil, maka terangkatlah hadas itu dari badan kita dengan menggunakan wudhu dengan air. Makanya wudhu disebut taharah qawiyah, alat bersuci yang kuat. Kalau tayamum disebut taharah dhaifah, alat bersuci yang lemah. Dari mana sisi kuat dan lemahnya? Seseorang tidak bisa dengan tayamum untuk berkali-kali sholat fardu, ya. Maka dengan satu tayamum hanya kuat untuk satu sholat fardu. Dia ingin sholat zuhur, tayamum dulu, dan tidak bisa tayamum digunakan untuk sholat berikutnya, sholat asar dengan tayamum zuhur tidak bisa. Kalau ingin sholat zuhur asar, dia harus tayamum kembali. Nanti ketika datang waktu maghrib, dia tidak bisa tayamum dengan sholat dengan tayamum asar. Dia harus tayamum lagi untuk sholat maghribnya. Begitu juga isya, tidak bisa dia tayamum tidak bisa dia sholat dengan tayamum maghrib. Maka dia harus tayamum lagi untuk sholat isya. Begitulah seterusnya. Jadi satu kali tayamum kekuatannya hanya untuk satu sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah boleh satu tayamum berkali-kali sholat sunnah. Ya, habis duha, ya sembahyang yang lain, ya, atau qabliyah boleh, habis zuhur langsung qabliyah, nanti disambung lagi dengan sholat sunnah yang lain boleh. Kalau sholat sunnah, dan dengan satu tayamum bisa digunakan untuk bermacam-macam sholat sunnah. Tapi kenapa? Karena tayamum adalah wudhu, alat bersuci yang lemah. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu disebut taharah qawiyah, alat bersuci yang kuat. Dengan satu kali wudhu bisa digunakan untuk semua, ya, jenis sholat, baik itu yang fardu atau itu yang sunnah. Antum dari sholat subuh, wudhu subuh sampai zuhur belum batal, boleh kita sholat zuhur dengan wudhu subuh. Sampai sholat asar belum batal, boleh kita sholat asar dengan wudhu subuh. Sampai maghrib masih belum batal, boleh kita sholat maghrib dengan wudhu subuh. Sampai ketemu isya belum batal, ya, boleh kita sholat isya dengan wudhu subuh. Sampai subuh lagi kita belum batal, boleh kita sholat subuh dengan subuh yang kemarin. Tapi nggak ada yang kuat, ya, ada aja ngebatalin, ada ngebatalin. Jadi fal asgharu, maka hadas kecil itu ma'aujabal wudu, sesuatu yang mewajibkan wudu. Wal akbaru, dan hadas besar ma'aujabal ghusl, sesuatu yang mewajibkan mandi. Mandi hadas besar atau mandi wajib. Kemudian al-auratu arba'atun. Al-auratu arba'atun. Aurat itu ada 4. Aurat itu ada 4. Auratul rajuli mutlaqan. Pertama, aurat laki-laki secara mutlak. Wal amati fi shalah, dan aurat budak perempuan, ama budak perempuan. Wal amati fi shalah, dan aurat budak perempuan, mana batasannya? Fi shalah, ketika dia sembahyang, ya. Ma baina surrati wal rubbati, yaitu barang yang ada di antara pusat dengan lutut sama seperti aurat laki-laki. Itu budak perempuan, ya. Tapi sekarang budak udah nggak ada lagi zaman perbudakan, berarti hukum ini nggak berlaku. Karena kenapa? Karena pelakunya sudah tidak ada.
Wa auratul hurrati fi shalah, sedangkan aurat wanita yang merdeka yang bukan budak. Wa auratul hurrati, sedangkan aurat perempuan yang bukan budak yaitu perempuan yang merdeka. Fi sholati, ketika sembahyang, jami'u badaniha, wajib tertutup semua badannya, semua tubuhnya ketika sembahyang. Masih wal wajhi wal kafaini, selain wajah dan dua telapak tangannya. Ini yang boleh terbuka, ya, yang boleh terbuka. Itu yang tidak wajib ditutup, muka dan dua telapak tangannya untuk perempuan merdeka, seperti orang perempuan kita di rumah, ya. Ketika sembahyang mukanya jangan pakai cadar, buka mukanya, ya, buka jidatnya jangan sampai ketutup, karena waktu dia sujud jangan sampai tertutup, dan juga rambutnya jangan sampai menghalangi jidatnya, ya, jangan sampai menghalangi jidatnya. Jadi aurat seorang perempuan di dalam sholatnya yaitu seluruh tubuhnya wajib ditutup, terkecuali yang tidak wajib ditutup yaitu muka dengan telapak tangannya. Wa auratul hurrati wal amati, dan aurat perempuan yang merdeka dan juga aurat perempuan yang budak, indal ajanib, ketika di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya, ya. Aurat perempuan yang bukan budak yang merdeka dan aurat budak, aurat perempuan yang budak, indal ajanib, ketika di hadapan orang lain. Siapa orang lain itu? Yang bukan mahramnya, yang bukan mahramnya. Karena ada laki-laki yang mahram, ada laki-laki yang bukan mahram. Apa arti mahram? Laki-laki yang haram dinikahi, ya, atau wanita yang haram dinikahi. Kalau di depan mahramnya itu tidak, tapi yang wajib ditutup seluruh tubuhnya, baik perempuan yang merdeka atau perempuan yang budak, wajib menutup seluruh tubuhnya di depan orang lain yang bukan mahramnya, ya. Nggak boleh mukanya kelihatan, wajib ditutup telapak tangannya nggak boleh kelihatan, ya. Itu aurat seorang perempuan, berlaku baik perempuan yang merdeka atau perempuan yang statusnya budak. Ketika berada di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya yang disebut ajanib, ya, maka wajib ditutup seluruh tubuhnya. Wa inda maharimiha, wa inda maharimiha, indal ajanib jami'ul badani, di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, orang lain, jami'u badaniha, yaitu seluruh tubuhnya. Wa inda maharimiha, dan begitu pun di depan mahram-mahramnya, ya. Wa inda maharimiha, dan begitu juga di depan mahram-mahramnya, tidak boleh. Wan nisa'u wan nisa'i wa lain sampai wa inda ma'arifnya wan nisa'i, dan ketika di depan orang-orang yang mahramnya yang haram dinikahi, wan nisa'i, dan di hadapan sesama wanita, ma baina surrati wa rukbati, yang wajib ditutup hanya sebatas pusat dan lututnya, sebagaimana aurat laki-laki. Kalau di depan sama-sama perempuan atau di depan mahram-mahramnya perempuan, pasangan atau orang yang tidak boleh, yang haram dinikahi. Jadi apabila di depan laki-laki, kalau perempuan di depan laki-laki yang bukan mahramnya yang termasuk orang lain, maka wajib ditutup seluruh tubuhnya
baik itu wanita yang merdeka atau wanita yang statusnya budak. Sedangkan di depan mahramnya, di depan laki-laki yang haram dinikahi, wanita, dan di depan sesama wanita, ya, ma baina surrati wal rukbati, yang wajib ditutup hanya sebatas lutut, sebatas pusar dan lututnya. Ini urusan aurat, ya. Bagaimana kalau laki-laki dengan laki-laki? Tetap kalau laki-laki dari pusat sampai lutut, ini yang wajib ditutup. Sekalipun laki-laki tidak boleh kita perlihatkan paha kita di depan laki-laki, tapi bagian-bagian ini nggak boleh dilihat. Oh, laki kayak apalagi perempuan, ya. Oh, emang bisa laki-laki merangsang lihat laki-laki? Siapa bilang enggak? Itu LGBT, ya. Nafsu seseorang nggak bisa diukur dengan diri kita. Di daerah Timur Tengah banyak kasus-kasus laki-laki memperkosa laki-laki, tidak sedikit, ya. Karena yang namanya nafsu nggak bisa diukur sama diri kita, nggak bisa. Ente nggak demen si anu dong, ya, apalagi yang pahanya mulus, ini nggak bisa. Agama yang mengatur, karena agama yang lebih tahu. Kita nggak boleh keluar pakai celana pendek, dengkul kelihatan. Biasanya begitu orang jalan sore pakai yonek, tahu yonek? Mana yonek? Kaosnya yonek, pakai sendalnya swallow, jalan habis mandi, sisirannya rapi, cuman pakai apa? Celana pendek, dengkulnya kelihatan, pahanya kelihatan. Boleh. Segala sesuatu yang wajib ditutup haram dilihat, ya. Segala sesuatu yang wajib ditutup haram dilihat. Laki-laki wajib menutup pusat dan sampai lutut, itu auratnya di luar sholat dan juga di dalam sholat. Boleh disembahyang sampai batas pusat dan lututnya ketutup, bekemben. Laki-laki sembahyang bekemben kayak orang Bali, bekemben, nggak pakai baju, boleh dan sah sembahyangnya. Karena menurut fikih hal yang wajib ditutup sudah dilakukan. Mana auratnya? Yaitu dari mulai pusat sampai lututnya. Bayang gitu tuh. Bekemben. Ya. Jangan di musola. Jangan di musola. Misalnya pakaiannya belum kering, ada pakaian najis, mendingan mana dia sholat, ya, tanpa pakaian daripada menggunakan pakaian najis, ya. Kalau dia menggunakan pakaian najis tidak sah sembahyangnya. Kenapa? Karena sembahyang membawa najis. Kalau dia nggak pakai itu pakaian, kelihatan auratnya bisa. Kainnya hanya satu untuk penutup aurat, dari pusat sampai kepada lutut di kain. Ada satu misalnya, ini kan masalah. Ada satu. Ada satu kain bernajis. Kalau dia nggak pakai ini kain, maka auratnya dari mulai pusar ke lutut kelihatan. Tapi kalau dipakai ini kain ada najisnya. Mana yang harus diutamakan, dikalahkan, mana yang harus digunakan? Apakah digunakan pakaian dia pakai terus itu kain untuk menutup auratnya sekalipun bernajis, atau dia tidak pakai tapi auratnya kelihatan? Anda milih yang mana? Ya, menurut pendapat kalau yang pertama, tanggalkan itu kain. Sembahyanglah tanpa selai kain pun.
Ya, kalau memang itu ada ruangan, tutup itu ruangan, matikan lampu kaca hordeng tutup dah. Kita ya tutup aurat kita dengan kegelapan. Lebih utama dia sembahyang tanpa busana daripada dia memakai kain yang ada najisnya. Ya, lebih utama dia sembahyang tanpa selembar kain pun daripada dia tutup auratnya dengan pakaian yang ada najisnya. Sampai memilih begitu. Karena kita hati-hati nyuci baju nih. Nyuci baju buat sembahyang, kain buat sembahyang, sarung buat sembahyang, baju kokok giginya yang betul-betul ngerti. Dan apalagi yang punya anak kecil, jangan sampai pakaian anak kita yang banyak najisnya nih, suka masih ngompol, di popoknya, di celananya, bersih dulu semua. Jangan dijadikan satu, terutama di saat membilas terakhir, satu-satu itu dikerang. Baju pisahin ini buat membayar, ini buat anak-anak, ya. Jangan sampai kecampur. Jadi nanti yang harus dibersih dari najis karena memang nyucinya dicampur, jadi tetap digunakan air-air yang mustamal. Wa inda maharimi wan nisa, dan ketika budak laki-laki, budak perempuan atau perempuan yang merdeka di hadapan mahram-mahramnya, wan nisa, dan di hadapan sesama perempuan, yang boleh, yang harus ditutup ma baina surrati wal rukbati, yaitu barang yang ada di antara pusar dan lutut. Dari pusar ke atas boleh kelihatan karena sama-sama perempuan, atau karena di depan maharimnya, mahram-mahramnya, di depan orang-orang yang haram kita nikahi, ya, atau di depan sesama wanita. Kita lanjutkan sedikit. Faslon, ini satu pasal. Masuk masalah baru. Arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun-rukun sembahyang ada 17. Ini kita masuk pada masalah rukun. Karena di dalam sembahyang ada rukun, ada syarat. Apa itu rukun? Sesuatu yang menunjang sahnya sholat, dan rukun itu bagian daripada sholat itu sendiri. Rukun ma wajaba, rukun adalah sesuatu yang menunjang ma yatawaqqafu alaihi ma tatawaqqafu alaihi sihatus shalah bahwa minha, ya. Dan rukun itu adalah sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya sholat, dan rukun itu bagian dari sholat itu sendiri. Berbeda dengan syarat. Asyaratu ma yatawaqqafu alaihi sihatus shalah wa laysa minha. Sedangkan syarat sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya sembahyang, tetapi bukan bagian dari sholat itu sendiri. Kalau syarat wajib, tetapi syarat itu tidak termasuk bagian daripada sholat. Kalau rukun sesuatu yang wajib, ya, tetapi itu bagian daripada sholat itu sendiri. Contohnya mana? Ya, seperti di sini. Al-awwalu an-niyyah, niat. Dan yang kedua takbiratul ihram. Ini takbiratul ihram dan niat termasuk bagian dari salat. Niat ini rukun dan takbiratul ihram juga rukun. Atau baca Fatihah. Baca Fatihah hukumnya wajib, dan Fatihah itu bagian dari salat. Atau qiyam berdiri. Berdiri ini hukumnya wajib, ya, dan berdiri ini bagian dari salat. Atau ruku. Ruku itu hukumnya wajib, dan ruku itu bagian dari salat. Terus atau itu sujud. Sujud itu sesuatu yang wajib, dan sujud itu bagian dari salat, sampai kepada gerakan-gerakan berikutnya. Sedangkan syarat hukumnya wajib, tapi tidak termasuk bagian dari salat itu sendiri. Mana contohnya? Wudu. Wudu wajib,
tapi bukan bagian dari sholat. Dan wudhu ini termasuk sesuatu yang menunjang sahnya ibadah tersebut, menunjang sahnya sholat. Kalau tidak wudhu tidak sah, itu syarat. Dan menutup aurat termasuk sesuatu yang wajib dan yang menentukan sah dan tidaknya sembahyang. Apabila auratnya tertutup maka sholatnya sah. Apabila auratnya terbuka maka tidak sah sholatnya. Oleh karena itu menutup aurat hukumnya wajib tetapi bukan bagian dari sholat. Menghadap kiblat hukumnya wajib. Tidak menghadap kiblat tidak sah. Ya, tidak menghadap kiblat tidak sah, tetapi menghadap kiblat itu bukan bagian dari sholat. Ya, bersih dari najis hukumnya wajib, baik itu badannya, pakaiannya, dan tempat sembahyangnya wajib bersih dari najis. Ya. Dan bersih dari najis itu tidak termasuk bagian dari sholat, tapi hukumnya wajib. Itu bedanya antara syarat dengan rukun. Kalau rukun sesuatu yang wajib yang menunjang sah sembahyang, dan rukun itu bagian dari sholat itu sendiri. Dua-duanya wajib, perbedaannya satu bagian dari sholat rukun, yang satu bukan bagian dari sholat, yaitu syarat. Ya. Arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun-rukun sembahyang ada 17. Al-awwal yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Dan niat ini termasuk rukun. Sesuatu yang wajib dan tidak akan sah apabila orang sembahyang tidak diniatkan. Sama dia meninggalkan rukun. Sedangkan berlapas dengan niat hukumnya sunnah. Niat itu wajib, tapi berlapas dengan niat sebelum disembahyang dia lapaskan dulu. Bagaimana kita lakukan usolli fardal isya'i arba raka'atin adaan lillahi ta'ala, itu berlapas dengan niat. Berlapas dengan niat hukumnya sunnah. Sedangkan niat itu sendiri hukumnya wajib. Kalau lapas niat yang mengucapkan lidah kita, mulut kita, sedangkan niat yang mengucapkan hati kita. Ya, beda tuh. Kalau lapas niat yang mengucapkan mulut, usolli fardal jum'ati raka'ataini makmuman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Nah, ketika takbir baru di situ masuknya niat. Allah masuknya. Mulut kita mengatakan Allahu Akbar, tangan kita angkat berjurusan dua pundak, dan hati kita mengatakan aku niat sembahyang pada Jumat 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Ya, itu niat tempatnya hati. Dan lapas niat tempatnya mulut. Sunnah berlapas lebih dahulu sebelum dilakukan niat. Disunahkan berlapas untuk kita ucapkan lapas niat tersebut. Apa tujuannya? Untuk membantu supaya kita bisa konsentrasi di saat menghadirkan niat di hati kita. Jadi yang pertama dari 17 rukun adalah an-niyah. Asani dan rukun yang kedua takbiratul ihram. Kita mengatakan atau mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Ucapan kita, perkataan kita Allahu Akbar ketika mengangkat tangan itu hukumnya rukun. Kalau angkat tangannya sunnah, ente nggak angkat tangan juga boleh. Ya, yang jadi rukun, yang jadi wajib adalah ucapan kita Allahu Akbar. Boleh sekali-kali cobain main Jumat Allahu Akbar langsung sudah kapan begini lagi. Ini termasuk sunnah yang wajib mananya? Allah, ucapan kita takbiratul ihram kita mengatakan Allahu Akbar, angkatnya sunnah.
kita kehilangan pahala besar, pahala yang begitu besar, yaitu pahala sunnah. Tapi kalau bicara aturan hukum, ya, mengangkat tangan hukumnya sunnah dan mengucapkan Allahu Akbar hukumnya rukun. Karena mengucap Allahu Akbar itu termasuk rukun, maka tidak boleh salah. Ya, makhrajnya mesti benar, jangan ketukar hurufnya. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, jangan terbalik-balik antara Allah dan Akbar. Rukun begitu. Ya. Tidak boleh sampai dibalik-balik atau yang panjang dipendekkan, Allah dipendekkan, Allah Akbar. Ada yang begitu. Allah Akbar, keren banget itu. Atau Allah Akbar, atau A-nya dipanjangkan, Allah Akbar. Tidak boleh. Yang panjang harus dipanjangkan, yang pendek harus, atau dibalik, Akbarullah, dibalik Akbarullah. Tidak boleh, ya. Tidak boleh dibalik. Yang panjang harus dipanjangkan, yang pendek harus dipendekkan, dan tidak boleh ditambah-tambah. Akbar kan artinya yang maha besar, Allah yang maha besar. Biar sembahyang saya lebih mantap, saya tambahkan sifat yang lain. Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, maha besar. Tidak boleh ditambah. Ya, sekalipun mungkin menurut kita lebih bagus karena kita menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang baik yang lainnya. Ar-Rahman, maha pengasih, Ar-Rahim, maha penyayang, Akbar yang maha besar. Tidak boleh ditambah. Kalimat cuma dua, Allah dengan Akbar. Dan hamzahnya, alifnya pada lafaz Allah harus diizharkan. Ini yang orang sering lengah. Ya, Allah, nah kedengaran tuh an itu. Allah dia harus diizharkan. Nggak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan banyak begitu. Baik ketika takbiratul ihram atau ketika takbir-takbir yang lainnya, takbir intiqal, takbir yang mengiringi perpindahan gerak, ya, dari diri ke ruku, itu kan diiringi gerak. Dari diri ke sujud itu diiringi takbir, ya, pindah dari satu rukun kepada rukun berikutnya diiringi dengan takbir. Itu namanya takbir intiqal. Intiqal pindah. Ketika takbir intiqal atau takbiratul ihram, maka alifnya harus diizharkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Tidak sedikit orang yang lengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan A tapi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu lagi terawih itu sering begitu. Sembahyang yang jumlah rakaatnya banyak, kadang-kadang dia tidak perhatikan yang harus diizharkan pada bagian rukun. Seperti takbiratul ihram kan rukun, maka takbirnya harus, ya, dijaga, jangan sampai berkurang. Yang izhar harus diizharkan, yang panjang harus dipanjangkan, yang pendek wajib dipendekkan. Di antara ucapan Allahu Akbar, hanya harus diizharkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan sampai disamarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan. Kenapa? Karena ini termasuk rukun. Wasalisu yang ketiga, cukup sampai di sini. Al-qiyamu ala qadiri fil fardhi, wajib berdiri, ya, alal qadiri, atas orang yang mampu fil fardhi, dalam sholat fardu. Berdiri dalam sholat fardu hukumnya rukun. Maka tidak boleh orang sholat fardu duduk kalau masih mampu berdiri, ya, karena kewajibannya al-qiyamu,
itu berdiri alal qadiri dengan catatan atas orang yang mampu berdiri. Kalau dia ada penyakit nggak bisa diri, ya karena ada masalah di lututnya, di kakinya, maka tidak perlu, boleh dia duduk dengan uzur karena ada penyakit. Ya, kalau dia tidak bisa duduk boleh berbaring karena ada alasan, ada uzur. Tapi kalau yang sementara tidak ada uzur sedikit pun, bukan sakit, dengkulnya sehat, pinggangnya sehat, tidak boleh dia sembahyang, apalagi sembahyang fardu dilakukan sambil duduk, karena kewajibannya al-qiyamu dalam sembahyang itu wajib berdiri. Hukum berdiri dalam sembahyang fardu hukumnya rukun, dan rukun itu hukumnya wajib. Cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuhina biha hayatan thayyibah. Iza tawfaitana fatawaffana wa anta radin anna ya Allahumma inni astagfiruka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ra'aytu ba'du ilayya. Allahumma inni astagfiruka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ra'aytu ba'du ilayya. Allahumma inni astagfiruka ma